Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munada Nura Spianila dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124005. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai manajemen fasilitas pendidikan. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pendahuluan dari materi kali ini. Manajemen fasilitas pendidikan merupakan suatu upaya pengelolaan sarana prasarana agar terciptanya lingkungan belajar yang efektif dan juga nyaman. Nah, dengan adanya fasilitas yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan semangat belajar yang tinggi, mendukung kegiatan di sekolah, mendukung kegiatan guru, serta menjamin kelancaran proses pembelajaran. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih itu fasilitas? Fasilitas itu merupakan segala sarana yang memudahkan aktivitas dan menunjang kelancaran proses belajar. Nah, dalam pendidikan, fasilitas itu mencakup sarana dan prasarana yang digunakan oleh peserta didik seperti gedung, ruang kelas, alat pembelajaran, media, dan juga perlengkapan sekolah. Nah, manajemen fasilitas pendidikan merupakan proses pengelolaan sarana prasarana agar dimanfaatkan secara efektif dan juga dengan baik secara efisien untuk menunjang pembelajaran. Adapun prinsip manajemen fasilitas pendidikan, yang pertama yaitu pencapai tujuan. Nah, fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi jangan sampai kita mengadakan fasilitas tapi fasilitas tersebut tidak jelas untuk apa kegunaannya gitu. Maka adakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, efisien. Menggunakan fasilitas dilakukan hemat dan tepat guna. Jangan sampai fasilitas yang ada dipakai dengan tidak baik gitu ya, atau boros gitu. Lalu yang ketiga ada administratif, yaitu pengelolaan mengikuti peraturan dan pedoman yang berlaku. Harus ketika kita menggunakan fasilitas tersebut, kita harus menggunakannya dengan adanya pedoman, karena setiap fasilitas pasti ada larangan yang jangan dilakukan gitu ya. Yang keempat, tanggung jawab. Jelas dalam tugas dan kewenangan setiap personil. Lalu yang terakhir yaitu kohesipan, yaitu penggunaan fasilitas dilakukan secara terpadu dan kompak. Apa sih tujuan dari manajemen pendidikan? Yang pertama yaitu mengatur pengadaan, penggunaan, dan juga pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Jika fasilitas tidak diatur, maka akan menghasilkan fasilitas yang jelek gitu. Maka dari itu peraturan yang ada untuk menjaga fasilitas yang baik harus kita lakukan. Yang kedua, menghindari pemborosan dan memastikan fasilitas dimanfaatkan secara optimal. Jadi jangan sampai fasilitas yang ada itu digunakan dengan tidak baik gitu ya. Pemborosan itu apalagi. Dan juga fasilitas itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Yang ketiga itu menjamin terselenggaranya proses pembelajar yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan adanya fasilitas, pembelajaran pun tidak akan terhambat. Pembelajaran akan terus berkembang dan juga fasilitas akan terus dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen fasilitas pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Apa saja sih fasilitas yang akan disediakan? Yang kedua, pengadaan. Nah, lalu dari perencanaan tersebut diadain tuh fasilitas yang kita butuhkan. Yang ketiga itu pendistribusian. Yang keempat, pemanfaatan, yaitu memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Yang kelima, jangan lupa ketika kita sudah memiliki fasilitas tersebut, kita harus bisa memanfaatkan dan juga memeliharanya dengan baik gitu ya. Yang keenam yaitu inventarisasi, yaitu kita dapat menjaga fasilitas dan kita dapat terus si fasilitas tersebut itu dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya. Yang ketujuh yaitu penghapusan, yaitu menghapus fasilitas yang tidak diperlukan gitu ya. Sebelum mengadakan fasilitas, pastinya harus ada perencanaan terlebih dahulu. Yang pertama itu tahap awal untuk menentukan kebutuhan dan juga pemanfaatan fasilitas. Sebelum adanya fasilitas, kita pun harus menentukan dulu apa saja sih fasilitas yang diperlukan, apa saja sih fasilitas yang belum ada gitu ya, dan memanfaatkan fasilitas. Apakah si fasilitas ini setelah diadakan akan lebih bermanfaat atau malah akan terbengkalai gitu. Yang kedua, melibatkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, menentukan prioritas, anggaran, dan program. Itu pun sangat penting kita lakukan sebelum kita melakukan adanya fasilitas gitu. Yang ketiga termasuk uji kelayakan serta implementasi dan evaluasi rencana. Nah, kita pun harus menguji apakah fasilitas tersebut itu akan layak ada atau tidak. Yang terakhir yaitu tujuannya yaitu untuk memastikan fasilitas tersedia sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah.
Selanjutnya yaitu pengadaan dan juga pendistribusian. Pengadaan yaitu menghadirkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, pembelian, hibah, membuat sendiri atau pertukaran. Nah, itu tuh menjamin fasilitas sesuai dengan analisis kebutuhan dan efisiensi. Yang kedua yaitu pendistribusian, yaitu menyalurkan fasilitas ke unit-unit pengguna, yaitu harus dilakukan dengan cara hati-hati dan juga tepat sasaran. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan dan juga pemeliharaan. Pemanfaatan fasilitas yaitu menggunakan fasilitas secara efektif dan juga efisien demi kelancaran pembelajaran atau pencapaian tujuan pendidikan. Adapun pemeliharaannya yaitu kita dapat menjaga keawetan dan juga keamanan fasilitas meliputi pemeriksaan, perbaikan, dan juga merawat rutin, dan membiasakan tanggung jawab dan menjaga keselamatan barang. Adapun dalil yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini menjelaskan bahwa kita tidak boleh merusak fasilitas, kita harus bisa menjaganya dengan baik agar fasilitas tidak rusak dan bisa dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Kesimpulannya yaitu manajemen fasilitas pendidikan mencakup perencanaan hingga pengawasan sarana prasarana untuk mendukung proses belajar mengajar, di mana dengan memberikan pengelolaan yang sangat baik, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, dan juga efisiensi berkualitas bagi seluruh warga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.